Bismillahirrahmanirrahim. Takriratus sadidah fi masailil mufidah. Langsung kita ke bab zakat. Tiga. Ini semua bab ibadah memang harus kita pakai kitab ini, Ustaz. Ini lebih akurat. Udah, udah kesimpulan ini. Eh, Cocok ini. Bentar, Ya, iya. Aku mau ngapus ini ntar ya, ngapus nomor ntar, ntar aja. silakan. Bab zakat. Halo? Ya, ya, Tat. Ini susunannya kayak porsi sama tanda takrib, Ustaz. Oh sama ya? Iya, maksudnya susunan matannya kayak tertib matan takrib saya lihat. Ya, Jadi ya, ya. cocok ini. Makanya kita selang-seling kan. Kita baca matan takrib kitab, cuma nanti kita seling ke sini kan. Biar pemahaman kita nggak salah. Ya, oke, Ustaz. Silakan, Ustaz. Tabuz zakat. Kita zakat. Ta'rifuz zakat lugatan tadhiru wan nama ay azyadatu wal khairu wal barakah wali anna Allah itokhiru muzakkiya bima minaz zunubi warazilati bakhli Bukhari. bukhli. Bermula ini satu pasal pada menjelaskan kitab zakat ya. Definisi zakat secara bahasa itu mensucikan ya Ya, dan bertambah ya. ya, Artinya bertambah dan baikan dan berkah ya. ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mensucikan orang yang berzakat dengannya zakat daripada dosa-dosa dan apa nih? Rozil. Daripada hinanya ke Oh kekikiran. iya, Hinanya pelit. hinanya hinanya kekikiran. Syar'an ikhraju malin maksusin ala wajhin maksusin biniatin maksusatin disarifu li ta'ifatin maksusatin. Dengan syarat syariat, syarat syar'i itu mengeluarkan harta yang khusus ya, Hmm. di atas satu jalan yang khusus dengan niat yang khusus pula. Disarifu li ta'ifatin maksus. Di apa di tasarufkan ya Ya. bagi kelompok-kelompok yang khusus ya. Nah, itu kan. Harta khusus berarti kan tidak semua harta wajib zakat ya. Hmm. Cuma ada 6 macam harta. Atas jalan yang khusus maknanya ada nisabnya, ada hulnya kan. Nanti Iya, iya, dengan niat khusus harus ada niatnya memang kan. Kemudian diberikan iya. ke kelompok yang khusus yang disebutkan dalam firman Allah itu asnafus sama niat. Nah, itu. Hmm. Iya, iya. Syarhu ta'rifi ikhraju malin maksusin wahyal amwalu sittatul lati tajibu fiyaz zakatu kadzalika zakatul fitri wa sayati saruha. Penjelasan ta'rif definisi mengeluarkan harta yang khusus itu adalah harta-harta yang enam yang wajib padanya enam oleh zakat. Demikian itu seperti itu juga zakat fitrah dan nanti akan datang penjelasannya itu ya. Penjelasannya harta yang 6. Harta yang Ini ada enam ya. enam harta yang wajib zakat. Emas, Hmm. emas perak kan, Hmm. biji-bijian, kemudian binatang ternak, kemudian apa lagi? Eh, harta temuan, ya kan? Iya, Barang iya. tambang, apalagi 6 lupa nanti ada di depan nggak hafal. Iya, iya.
Terus, Ala wajin maksusin di atas cara yang khusus artinya ay bisyurutin dengan syarat-syarat minha di antaranya syarat itu sampai nisab bulu nisab. hmm, Jadi kaul itu eh, lewat ya setahun nih. ya, Biniatin makhsusatin di qauli alaihi salatu wassalam innama a'malu biniat dengan niat yang khusus karena sabdanya Nabi SAW hanya saja amal itu dengan niat. Wa yusrafu lita ifatin makhsusatin al-mazku ini ya al-mazkurina fil Quran wahum samaniyatul asnafin wa sayati bayanuhum dan diberikan akannya zakat harta, harta, akannya harta. oh ya akannya harta bagi kelompok-kelompok yang khusus yang disebutkan akannya berarti Taifah. yang disebutkan akannya taifah itu dalam Quran mereka taifah itu ada 8 asnaf 8 golongan ya. Hmm, Dan nanti akan datang penjelasan mereka asnaf ya. Fadlu zakati wahya ruknul salisu minal arkanil Islam wahya uktus salat di anha ja'at makrunatan ya fi mawadi'a katsiratin fi kitabillahi ta'ala minha qaul ta'ala. Keutamaan zakat itu adalah pada rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga tadi daripada rukun Islam yaitu waktu sholatnya apa? saudara sholat. Zakat itu saudara sholat. Kembarannya Oh, sholat. iya 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 zakat itu kemarinnya sholat ya. Di anha karena sesungguhnya zakat datang ia berbarengan dengannya sholat Hmm, pada tempat-tempat yang banyak dalam Quran ya dan gitu. ya, Minha di antaranya tempat-tempat yang banyak itu adalah qaul ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Waroda fi fadliha kathiru min ayati wal hadis dan telah datang pada keutamaannya zakat ya, oleh banyak daripada ayat-ayat dan hadis minha di antaranya ayat-ayat itu qauluhu ta'ala itu firman-Nya ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'in wa sa'at tubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna zakata wallazihum bi ayatina yu'minun dan demi rahmatku ya. Ya, ya. Ya, dan bermula rahmatku. oh dan bermula rahmatku dan bermula rahmatku wasiat luas lah ya apa nih maksudnya Hmm, lapang lah ya wah bermula rahmatku itu meluasi ia, melapangi ia akan oh segala ya. sesuatu. Meluasi ya akan setiap segala sesuatu ya fasa aktubuha kelak lalu kelak nanti aku akan menuliskannya menuliskannya rahmatku itu kepada orang-orang yang mereka beriman dan mereka menunaikan zakat dan juga kepada orang-orang yang mereka itu beriman kepada ayat-ayat kami. Wa Ya, qalu huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakin biha. Dan firman Allah Ta'ala, ambillah dari harta mereka akan sodako. Sodako yang mensucikan akan mereka dan mensucikan pula. Zakat ini sama ya, tadi tahhir beda tadi. ya, membersihkan dan menyucikan. Dan mensucikan akan mereka dengannya sodako. Wa qawlu sallallahu alaihi wa alihi wasallam az-zakatu kintaratul Islam dan sabdanya Nabi SAW zakat itu adalah menara ya kan Kantor itu perbendaharaan, gudang. oh Kayak, kekayaan Islam ya iya ya, wa qaluhu man adda zakata malihi zahab anhu syarruhu
barang dan firman sabdanya Nabi yang lain, sabdanya Nabi juga, barang siapa yang menunaikan akan zakat hartanya, niscaya hilanglah daripadanya oleh keburukannya. Burukannya harta. Keburukannya harta ya teh. Wa qauluhu dan sabdanya Nabi, asinu amwalakum bizakati wadau amrodakum bisadaqah wastaqbalu amwajal bala'i bid-du'a'i wat tadarru'. Dan sabdanya Nabi lagi, jagalah atau bentengilah harta-harta kalian dengan zakat. Hmm. Wadawu, dawa, dan obatilah ya tadi Ya. penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Dan minta hadaplah akan kebengkokan ya tadi. Apa? Terima olehmu, hadapi olehmu. Oh, hadapi olehmu akan bengkoknya bala ya? Itu gimana? Akan gelombang-gelombang bala. Oh iya, akan gelombang-gelombang bala dengan doa dan tadarru'. Tadarru' ini merendah ya tadi. Ya, dengan berdoa, dengan tadarus. Waroda ma waroda ma halaka malun diberi dibarin au bahrin ila bimin izzakat. Dan waridlah oleh ma hmm, bukan, dan waridlah sesuatu yang telah warid oleh sesuatu yang tidaklah tidaklah musnah, Hmm. ya, tidaklah musnah oleh harta dalam daratan dan lautan, melainkan dengan mina apa mana menolak zakat ya, menyerahkan zakat ya. Mahalaka, tidak binasalah oleh harta. Tidak binasalah oleh harta di daratan dan lautan, Ya, melainkan kecuali yang menolak zakat ya. Nah, itu baru binasa gitu ya. kecuali dengan sebab dihalanginya zakat. Orang nggak mau bayar zakat, makanya binasa kan. Tidak Iya, iya. binasalah oleh harta di darat dan di laut kecuali dengan sebab di apa? Dilarangnya zakat. Enggan orang bayar zakat yang menyebabkan terjadi bencana di darat, di laut, kebakaran dan seterusnya. Nah, itu. Iya. Wasanatu fardiyatiha muridat fi sanati saniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Dan tahun difardukannya zakat, itu difardukannya zakat pada tahun kedua daripada hijrah Nabi, yaitu tepatnya di bulan Sya'ban. Ya kan? Ya, Aksamu zakati, pembagian zakat itu dua. Apa itu dua? Itu zakat mal dan zakat badan. Zakat badan itu zakat fitrah ya, Tat? ya. Oh, namanya badan. Satu zakatul mali wahia amwali sittatil lati tujibu fiyat zakatu an'amu wan nikadan wan nakadani wa urudul tijaro wa musya'aratu warrikas wal ma'dan. Dan bermula zakat mal itu harta harta yang enam, yang wajib padanya harta enam oleh zakat. Apa itu enam? Yaitu binatang ternak, kemudian harta ya, emas dan perak, kemudian perniagaan, kemudian apa namanya musyarat ini pengairan ya, Tat? Syarat. Muasyarat ini maknanya apa namanya? Tanian ya. Sesuatu yang zakatnya 10%, termasuk biji-bijian dan buah-buahan. Oh, Muasyarat namanya. oh, yang 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 biji-bijian dan buah-buahan ya, Ya, 10% ya. Rikas ya, barang barang temuan ya. ya. Wa ma'dan, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tambang. Ya, ya, Wa mah. zakatu, Hmm, gimana tadi? lanjut, lanjut. Ma'aden barang tambang. Yang tambang ya.
Zakatul badani yaitu zakatul fitri kama sayati. Dan bermula zakat badan itu zakat fitrah. Sebagaimana yang datang nanti hanya jelasannya. Ada teman kita, Tat? Ada Ustadz ya? Ada. Nah, saya bagi-bagi link biar rame. Iya, iya, iya. Nah, Syuruti wujubi zakat. Syarat-syarat wajib zakat itu 5. Ya, Islam, wala tajibu ala kafiril asli, dan tidak wajib oleh zakat di atas orang kafir asli. Wa amal murtadu fayuqafu maluhu inda riddati ila ayyarji'a ilal Islam. Dan adapun orang murtad, maka tergantung hartanya, oleh hartanya ketika murtadnya hingga kembali ia kepada Islam. Ya. Lihat, lanjut ya. ya. Dihentikan, digantungkan mana ya? Hartanya ditahan ya oleh kaum muslimin ya. Ditahan kaum muslimin ya. Ya. Gimana Fa'in Ustaz mata, Ainul Muklis? Sehat? mana Ustaz kita nih satu lagi nih. Ainul Pak Ustadz Ainul Muslis nih. Nah, sehat Ustaz Ainul. Lama tak bersua. Ada suara nih. Mic-nya mati. Alhamdulillah masih tapi masih dalam masjid ini masih ribut. Oh iya iya iya. Oke oke oke, aman aman. Kita dengar aja. Nah, lanjut lanjut. Lanjut Ustaz. Fa'in mata murtadan fayasiru mahlu fai'an. Wa yatabayyanu zawalu mulkihi min aini riddatihi. Dan jika wafatlah ya akan orang yang murtad, maka jadilah hartanya si murtad itu fai, ya. Harta rampasan ya, Nggak ada jangan bayar. harta fai, dan Ya. menjadi jelaslah hilangnya kepemilikannya dari ketika murtadnya. Iya. Paham Ustaz Kak? Jika mati Iya, ia dalam keadaan murtad. Si murtad tadi mati, berarti hartanya sudah jelas. Jadi harta fi ya. Fai itu harta jadi milik Baitul Mal. oh, Baitul Mal ya. Berarti ketika murtad berarti memang kepemilikan dia sudah hilang. Iya, iya. Wa in ada lil islami fayutolabu bi ikhraji zakati man madha fi ayami riddatihi. Dan jika kembali ia si murtad kepada Islam, maka diambil, dituntut ya, dituntut akannya dengan mengeluarkan zakat oleh akan ma yang telah lalu ia lewat ia pada hari-hari murtadnya. Gitu ya? Ya, idhafah kepada ma. Maka dituntut akan dia si murtad mengeluarkan zakat harta yang telah lalu ya. Zakat ma yang telah lalu ya. Pada masa-masa murtadnya. Ya, idhafah. Iya, ya. Kedua al-khuriyah mereka. Wala tajibu ala raqiq, dan tidak wajib di atas budak. Tidak wajib zakat. Zakat apa tadi? Zakat badan ya, Tad? Semua Mal ya. zakat. Semua zakat. Semua zakat. Tidak wajib semua zakat ya kepada budak. Wa amal mutaba'atu wa tajibu Muba'az. Muba'adu. muba'adu wa tajibu zakatu ma malakahu bi ba'dihil khurri. Dan adapun orang yang memiliki sebagian ya, Tad, harta ya. Orang yang sebahagiannya merdeka, sebahagiannya enggak. Budak. Budak muba'ad. Oh, budak muba'ad Merdeka ya. separuh dia. Oh, maka wajib oleh zakat ma yang memiliki ia akannya ma dengan sebahagiannya ma yang orang yang merdeka ya sebagiannya, Nih, ini harta kembali ke orang muba'at. merdeka. Maka wajiblah zakat ma yang memiliki ianya semuba'at akannya ma dengan sebahagiannya muba'at yang merdeka. Seorang budak ini dibeli oleh dua orang. Yang satu orang dia dibebaskan nggak? Sehingga dia punya hak milik separuh. Nah, Hmm. dia punya hak milik ya. Hak milik ya kayak kalau sampai nisab dengan syarat-syarat yang ditentukan ya wajib dizakati nanti. Hmm. Tiga, ta'ayyunul milki fala tajibu zakatu ala ma ala
jihatin nu'amatin kal fuqara'i wa alil bait. Dan di apa nih penentuan kepemilikan ya? Nah, Apa dah? kepemilikannya jelas. Ta'ayunul mulki maknanya Oh, kepemilikan oh, harta itu jelas. kepemilikan harta yang jelas, maka tidak wajib zakat di atas harta yang terhenti ya. Enggak, yang diwakafkan akan dianya harta Oh, yang diwakafkan akan dia nyata di atas secara umum ya, secara umum ya, di atas pihak umum. ya umum. Hmm. Seperti fukara ya, fakir dan ahli bait. Ahli bait ini apa maksud di sini, Tan? Keluarga Nabi. Contohnya begini. Ini kebun ini saya wakafkan kepada fakir miskin. Maknanya hasilnya untuk fakir miskin. Jadi kan Ya, enggak tentu kan fakir miskin itu banyak kan. ya. Jadi hasil harta wakaf itu enggak wajib dizakati walau sampai sampai nisab. Atau ini satu kebun ini 2 hektar kurma ini diwakafkan kepada alul bait keluarga Nabi ya. Banyak Hmm. banget keluarga Nabi. Jadi nggak wajib dizakati. Nggak ada pemilikan. Atau contohnya ada sebatang ada kurma banyak tumbuh di gurun sono nggak ada pemiliknya di gurun Sahara nggak ada pemilik ya. Hasilnya Ya. bebas untuk semua orang. Nggak dizakatin juga. Hmm. Atau seperti katakanlah ada buah-buahan kurma tumbuh di kuburan. Kuburan tanah wakaf kan untuk kaum muslimin kan. Ya. Nah, hasil kurma yang banyak di tanah kuburan itu nggak wajib dizakati. Selamat datang Ustaz. Ustaz Lombok. Masya Allah sepuh kita ini lama nggak bersua. Iya, iya. Ini sepuh kita dari Lombok. Oh, ya. Guru kita. Guru tua. Betul. Ya, lanjut Ustaz. Wa amal mauqufu ala muayyanin kanahlin mauqufin ala zaid. Watajibu zakatu fi rai'iha iza balagan nisab. Dan adapun yang mauquf yang terhenti ya. Harta yang diwakafkan akan dianya harta. Oh, artinya yang artinya harta di atas apa muayyan tadi jelas ya tadi Orang tertentu. tertentu ya. Seperti kurma ya, Ya, kurma yang diwakafkan kepada si Zaid ya. ya. Maka wajib maka wajiblah oleh zakat fi rai'aiha ini apa? Pada hasilnya kurma. Oh, pada hasil kurma ya apabila sampai nisab ya. Ya. Hmm. Bagaimana Ustaz Fajar Angga? Aman Ustaz Fajar? Alhamdulillah, ini saya baru tahu nih, Ustaz, mendadak ada kirim link. Enggak, biasanya memang ada terus Ustaz kajian, cuma jarang saya bagi link nih, mau kita bagi terus nih biar eh, lancar Ustaz. Ini Biar berarti semua. ngelanjutin kajian ini ya, udah di tengah-tengah kitab berarti ya. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Ya, Ustaz Assalamualaikum. Saiful Bahri gimana Ustaz kabarnya? Masya Allah. Sehat Ustaz? Kan asik nih. Alhamdulillah. Kalau ngaji rame-rame asik. Sambil ngobrol, nggak Tapi ngantuk. saya tidak dengar ini. Toa besar sekali di rumah. Toa. Oh, nggak apa-apa Ustaz aman. Aman nanti. Biarin orang tadarus dulu. Barokah. Oke. Lanjut, lanjut. Ustaz. Siapa yang mau baca? Ustaz Fajar mau baca silakan. Saya cuma rindu dengar suara dan mukanya Wah, Tengku. udah nggak ikut dari awal, nggak apa-apa, Ustaz. Siap, 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 siap. Apa yang nomor 4? Mampat. Arabi tamamul milki ay an yakuna al milku taman fala zakata fi malil mukatabi lidhafi mulkihi. Yang keempat adalah tamamul milki, kesempurnaan kepemilikan. Ay artinya an yakuna al milku taman, yaitu kepemilikannya harus sempurna. Fala zakata fi malil mukatabi, dan tidak ada zakat pada harta mukatab itu. Ini ya Ustaz ya, budak yang apa namanya minta perjanjian merdeka ya. Benar, benar. Nah, Fala zakat fi mal mukatabi, dan tidak ada harta zakat di pada harta budak yang minta merdeka tidak fi mulkihi, karena kelemahan kepemilikannya. Al-khamis tayakunul wujudi. Fala zakat fi mali irsin mauqufin li janin li'adami tayakuni wujudihi wala ala baqiyatil warasati li fi mulkihim.
Yang kelima itu yakin akan keadaannya, yakin akan wujudnya. Hmm. Kalau zakata maka nggak ada zakat lima irsin pada harta warisan maupun lijanin yang diwakafkan ke janin. Liadami tayakuni wujudihi karena ketidakadaan keyakinan akan wujudnya si janin, si janin ya Ustaz ya? Ya, Eh, Wala ala baqiyatil warasati dan juga tidak wajib dan juga kepada seluruh apa namanya anggota waris ya. tidak fikihim karena kelemahan kepemilikan mereka. Nah, ini saya juga susah memahami, Ustaz. Yang kelima, syarat wajib zakat tayakunul wujud. Meyakini wujud pemiliknya. Pemiliknya wujud. Ya, pemilik harta. Nah, tadi sempurna kepemilikan. Sekarang pemiliknya memang wujud. Ini untuk mengeluarkan satu kasus saja. Maka tidak ada zakat pada harta warisan yang diwakafkan untuk janin. Seseorang mewakafkan hartanya ke janin yang ada dalam kandungan istrinya, kan? Jadi janin itu nggak pasti wujudnya. Kalau zaman dulu, tapi sekarang kan bisa dipastikan, Ustaz, ya. Nah, Mungkin nggak pasti keluar selamat. iya. Ya, karena tidak diyakini wujudnya. Makanya bisa saja nggak diyakini wujudnya, kan? Sebenarnya namanya janin kan diyakini, Ustaz, ini saya masih muskil di sini. Oke lah, janin nggak diyakini wujudnya. Siapa tahu pas lahir meninggal misalkan. Kalau dia meninggal berarti kan untuk warisnya mestinya. Katakanlah janin itu kan punya waris, tidak wajib juga kepada warisnya. Kenapa? Karena lemah kepemilikan mereka. Karena janin juga nggak jelas, kepemilikannya nggak jelas. Kalau dia meninggal, berarti seolah-olah kayak kita pahami secara zahir nggak kuat kepemilikan warisnya, kan? Karena si janin aja nggak jelas wujudnya. Nah, ini jadi tanda tanya, Ustaz. Ini perlu kajian selanjutnya. Saya belum paham benar di sini kasus. Maksud saya, kalau zaman sekarang kan bisa USG segala macam, bisa dipastikan, Ustaz. Ini apa gimana kasusnya? Ini biarin nih kita lewat ya. Saya ilham, kita lewat ini. Akhirnya saat lanjut. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ustaz, Ustaz Fajar sedikit lagi. Kama qala sahibu sahwati Zubair wa innamal fardu ala man aslama qurin muayyanin wa milkan tamama. Falaisa min syuruti wujubi zakati al-bulugu wal aqlu. Fatajibu fi mali sabiyyi wal majnuni wal mukhatabu bizalika waliyuhuma. Jadi sebagaimana perkataan Pak apa namanya pengarang kitab Sahwatul Zubat, apa nih arti syairnya? Innamal fardu alaman aslama. Sesungguhnya kewajiban kepada orang yang Islam saja, Ustaz ya. Iya, Nurin muayyanin merdeka dan orangnya sudah tertentu, wamilkan tamama dan kepemilikan yang sempurna. ya. Ini kalau kita mau i'rab, Ustaz, hanya saja bermula fardu zakat itu alaman aslama kepada orang yang Islamiyah. Wahurrin ini ya. Ini ada huruf atah mah, huruf apa? Atif mahdhuf. Oh ya, Dan maksud ah, teman ya. dan kepada orang merdeka wa muayyanin dan kepada orang tertentu. Tammama ini kita atah kepada aslama dan kepada orang yang sempurna ia milkan akan kepemilikannya. Namanya juga syair, Ustaz, kan? Jadi susunannya begitu. Oke, maknain dua baris lagi. Falaisa min syuruti wujubi zakati dan tidaklah min syuruti wujubi zakat dari syarat-syarat kewajibannya zakat al-bulugh wal aqlu yaitu balik dan berakal. Fatajibu fi mali sobi wal majnuni. Maka wajib juga pada harta anak kecil dan juga orang gila. Wal mukhatabu bizalika waliyuhuma. Dan yang diperintahkan akan hal itu adalah wali keduanya. Hmm. Artinya kalau ada orang gila banyak hartanya, tetap wajib zakat ya. Anak kecil kaya, tetap wajib zakat. Cuma yang mengeluarkan walinya tentunya. Itu Ini Ustaz. mukhatab kalau diartikan secara bahasa yang diajak bicara kayaknya nggak pantas juga Ustaz ya. Yang Yang diperintahkan. diperintahkan untuk menunaikannya, mukhatab. Yang ditujukan hukum. Arah perintah untuk ikhrajuz zakat siapa? Waliyuhu. Nah, jadi al-mukhatab alladhi yu'maru juga boleh. Ikhrajuz zakat. Ini al-muba'an berarti al-abdul ladzi ba'duhu hurun wa ba'duhul akhar berarti ikut. Mana Ustaz?
Mana Ustadz? Ustadz itu udah keluar dari Ustadz Ainul. Sanci, sehat? Ci Indra. Oke, Ya, ganti Ustadz. saya menyimak dulu, Pak Ustaz. Ya, Duluan. siap, siap. Ya. Ganti Ustadz Ilham. Lanjut Ustadz Ilham. Lanjut, Tat. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih? Awalan ya, syahrul amwal lati tajibu fiha zakat. Hmm. Biasanya nggak jelas nih. Penjelasan harta-harta yang wajib padanya harta oleh zakat. Oh, yang pertama adalah binatang ternak ya. Ya. Wahya al-ibilu wal bakaru wal ghanam. Handset. Wasumiyat Tara. na'aman likathrati ni'amil fiha. Yaitu binatang ternak itu unta, kemudian sapi, kemudian domba ya, Ya. dan dinamakan akannya apa tadi? Semua. Ibil, bakar, ganam. Kan semua itu sebagai binatang ternak, sebagai naamnya Naam. ternak ya, Teh. Ya, naam. Karena banyaknya nikmat Allah Taala pihak padanya naam Semua. ya. Ya. Syurutu wujubi zakati na'ami arba'atun. Bermula syarat-syarat wajib zakat binatang ternak itu 4. Satu, bulughun nisabi fala zakata fima duna nisabi. Sampai nisab, maka tidak ada zakat pada harta yang di bawah nisab, ya, Ya. tidak sampai nisab. Kedua, mudiyul hauli bi an tumdiya sanatun kamilatun ala nisabi walau naqasa nisabu qabla mudiyil hauli biyaumin fala zakatin. Kemudian 2, setelah berlalu dalam 1 tahun ya, berlalu lewat 1 tahun, Hmm. dengan bahwa telah berlalu 1 tahun sempurna di atas nisab. Maka seandainya kurang oleh nisab sebelum berlalu dalam 1 tahun dengan 1 hari, maka tidak ada zakat. Kurang 1 hari tidak ada zakat ya, Tat? Ini kurang nisab. Maknanya begini. Jadi misalkan ya. Nah, harta yang wajib dizakati, kita hitungan tahunnya dari sampai nisab dulu, Ustaz. Katakanlah kita melihara kambing udah setahun, kan? Setahun kita melihara kambing 35 ekor, baru jadi akhir tahun baru pas 40 ekor. Nah, mulai dari situ baru kita hitung-hitung tahun awal. Oh gitu. Nah, setahun kemudian lagi tanpa kurang 1 ekor pun dari 40, di akhir tahun baru wajib zakat. Itu maknanya melalui setahun. Artinya, lalulah setahun sempurna atas nisab. Dalam setahun itu, nisab ada terus, nggak pernah kurang sedikit pun. Tapi jikalau kuranglah oleh nisab sebelum lewat setahun dengan 1 hari, maka tidak ada zakat. Dalam perjalanan, katakanlah eh, bulan 12 kita udah punya kambing 40 ekor. Karena nisab pertama kan 40 ekor, kita pelihara terus. Nah, di 6 bulan kemudian mati 1 ekor. Tinggal 39. Di akhir tahun 40 ekor lagi. Nggak wajib zakat, Ustaz. Karena dalam setahun itu dia mengalami kekurangan nisab. Nah itu. Hmm. Begitu juga nanti kita simpan uang. Ya. Simpan uang ukuran 84 gram emas misalkan. Ya, ya. 200 juta. Itu dari pas sampai 200 juta baru kita hitung whole pertama. Setahun kemudian wajib zakat kalau tanpa mengalami pengurangan dalam perjalanan setahun. Kalau kurang aja, pernah sehari saldo kurang itu kan, jadi nggak wajib zakat. Nanti Iya, iya. detailnya nanti. Iya, iya, benar-benar. Oke. 3, antakuna saimatan. Dan adalah bahwa binatang ternak itu saima, itu hidup liar ya di tempat padang luas ya. Sebenarnya bukan hidup liar. Saimah itu digembalakan. Digembalakan ya. Hmm. Ini Bi'an gambaran, tur'a gambaran saimahnya. Bi'antur'a. bi'an tur'a fi kalain mubahin. Fala zakata iza alafaha al-maliku fi kalain mamlukin mudatan bihaitsu lau turikati minal alafa fiha.
la tadararat dororon bayinan. Mana tadi? Dengan bahwa digembalakan di padang yang boleh tadi boleh. Maksudnya tidak ada pemiliknya ya, Di padang rumput yang mubah, mubah yang ya. bebas. Maka tidak ada zakat. Maka tidak ada zakat. Apabila yang memberi makan akan binatang ternak oleh si pemiliknya di tempat ya, tempat di padang yang dimiliki oleh orang dalam satu masa dengan sekira-kira seandainya tertinggallah binatang tersebut oleh akan yang tersebut daripada makanan di dalamnya, saya tidak ada mudorot, akan satu mudorot yang jelas. Ini perlu kita detailkan nanti. Ustaz nggak apa-apa. Ustaz lanjutkan dulu dikit lagi. Waqad daroha ba'duhum bi aktsara min yaumaini falau kanat sa'imatan tawala ami wa ulifat aktsara min yaumaini fala zakata. Waqad daroha ba'duhum dan apa? Menetapkan ya, qaddar menghitungnya Ya, apa? ya menetapkan atau menentukan akannya masa, akannya muda. Dan menentukan akan yang mudah oleh sebagian daripada mereka dengan lebih banyak daripada 2 hari. Hmm, Maka seandainya adalah binatang ternak itu digembala pada apa nih Sepanjang tahun. panjang tahun Hmm. dan diberi makan lebih banyak dari 2 hari maka tidak ada zakat. Nah ini titik dulu. Ustaz. Ini kemarin saya salah paham di kitab Matan Takrib. Ada ianya binatang ternak saimah. Apa mana saimah? Bi'antur'an. Digembalakan akan dia fikalain mubah di padang rumput yang mubah yang nggak ada pemiliknya. Zaman dulu kadang ada tanah pemerintah bebas kan atau hutan belantara. Kita gembalakan di situ, harus digembalakan. Bukan dia cari makan sendiri. Kayak kita lepas ke hutan, setahun baru kita cari dia. Itu nggak wajib zakat juga. Nanti kaidnya berlaku. Dia memang digembalakan di padang rumput. Ya kan? Padang rumput itu mubah, yang boleh, nggak perlu bayar. Maka tidak ada zakat bila mengumpani akannya binatang ternak oleh pemilik. Alafah memberi makan akannya oleh pemiliknya fikalain mamluk dalam padang rumput yang dimiliki. Kita beli tanah sehektar, kita tanam rumput. Kayak peternakan umum lah kan memang di tanah sendiri sekarang kan peternakan ada rumputnya. Nah itu berarti nggak wajib zakat. Maka tidak ada zakat apabila mengumpani akannya binatang ternak oleh pemiliknya dalam padang rumput yang dimiliki. Dalam masa, seberapa lama dia memberi makan? Dalam masa, sekira-kira jika dibiarkan akannya binatang ternak dari umpan, dibiarkan dari umpan, maknanya tidak diberikan umpan dalam masa tadi, sungguh mudarat iya. La tadarara, mudarat iya, mudarat yang jelas. Jadi diberi makan dalam masa itu bila nggak diberi makan dia akan mati atau ya mungkin kurus banget. Nah, nggak disyaratkan harus 5 bulan kita beri makan, enggak. Masa aja. Cuma ukuran masanya berapa? Waqad daraha mengukur akannya masa oleh sebagian ulama dengan lebih dari 2 hari. Maknanya sepanjang tahun kita mengembalakan dia cuma 2 hari kita kasih makan. 2 hari kita kasih makan, baik kita kurung di kandang atau di padang rumput yang kita beli. 2 hari di situ. Andaikan nggak dikasih makan 2 hari kan mati, atau paling kurang dia sakit lah. Nah, 2 hari aja kita beri makan sudah nggak wajib zakat. Nah, maka jikalau ada ianya binatang ternak saimatan yang digembalakan sepanjang tahun, wa ulifat diberi makan akan ia. Kalau ulifat diberi makan nggak digembala. Lebih dari 2 hari maka tidak ada zakat. Nah, kemarin saya pahami dalam kitab Fathul Qarib seolah-olah di sono kan Ustaz. Misalkan eh, 7 bulan kita gembalakan, 5 bulan kita beri makan, tetap wajib zakat. Seolah-olah kan begitu kemarin pemahamannya. Ya. Ya. Nah, ternyata di sini enggak. 2 hari aja, di mana dalam 2 hari itu andaikan dia tidak diberi makan, katakanlah musim hujan mungkin nggak bisa digembalakan, kita belilah makanan 2 hari. Jadi nggak Hmm. wajib zakat juga. Gimana Ustaz Fajar? Bisa ada Ustaz Fajar? Nah, nggak ada. Oh intinya memang nggak di ini ya, nggak apa namanya, nggak boleh sama sekali diberi makan lah ya. Hmm.
Ah, itu. Kalau diberi makan kan nggak ada zakat ya kan? Iya, kalau digunakan. Gimana Ustaz Sulaiman? Masuk nggak Ustaz Sulaiman? Masuk Dia, Ustaz. nggak, biasanya kan perbandingannya kayak bulan gitu kan. Kalau lebih banyak dalam setahun 7 bulan kita gembalakan, 5 bulan kita kasih makan, ya kan? Tapi di sono disyaratkan memang dikasih makan ukuran-ukuran. Kalaupun nggak dikasih makan dia masih tetap hidup. Nah itu tetap wajib zakat. Ngumpai itu dulu. Oh, lihat. Oke, aman lah kita anggap aman sementara ya. Lanjut, lanjut Ustaz. Yang lain Atat gantian lagi. Siapa yang mau baca yang lain? Ada yang mau baca Sulaiman. silakan. Oke, saya tengku ya. Silakan Ustaz. Yang mana nih? Yang keempat, yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alla takuna amilatan. Fala zakata fil amalati lirukubi awil tahmili awil haraiti walau bagairi ujrihi. Jerat. Jerat. Sekalian maknanya, Ustaz Saiful. Tabarukan. Alla takuna amilatan, supaya tidak ada apa itu amilatan? Ya, binatang ternak itu yang bekerja, bukan hewan yang digunakan untuk bekerja. Supaya tidak ada binatang itu bekerja. Pada zakat fil amalati, maka tidak ada zakat pada kalau dia bekerja. Ya. Itu ya. Ya. Lirukubi karena ditunggang itu. Ya, bekerja untuk ditunggangi, ya. Untuk ditunggangi awal tahmili atau beramal, bekerja. Tahmil. Awil haraiti. Nah, ini. Awil hirasah atau untuk macul di sawah, apa namanya? Membajak. Bajak atau untuk membajak. Walau bigari ujratin, walaupun dengan tanpa upah. Ya. Kama qala sahibus Safwatir Zubadi. Sebagaimana telah berkata oleh pengarang Safwatur Zubdah. Fi ibilin wa baqarin wa agnamin bisyarti haulin wa nisabin wa istiyamin. Lanjut. Oke, titik. Ya. Jadi yang keempat syaratnya tidak ada binatang ternak itu bukan binatang pekerja. Kalau hewan yang digunakan untuk bekerja, alat kerja, kendaraan, nggak wajib zakat. Maka tidak ada zakat pada hewan yang bekerja, baik untuk ditunggangi, sapi digunakan untuk tunggangan, atau tahmil untuk mengangkut sesuatu. Atau seperti menarik, kan ada zaman dulu itu menarik, apa namanya, batu giling, atau hirasah untuk pertanian, atau walaupun dengan tanpa upah, kerja bukan cari upah. Ya, dah baru selesai. Sebagaimana ini lengkap ini syarat-syarat ini sebagaimana berkata oleh pemilik kitab Zubat. Jadi zakat binatang ternak itu wajib di mana? Di onta, di sapi termasuk kerbau, agenam, domba termasuk kambing ya. Dengan syarat ada hulnya dan ada nisabnya dan istiam. Istiam tadi itulah dia digembalakan di padang rumput yang bebas. Ya. Nah ini saya baca sedikit ta'liq. Tadi binatang ternak baru wajib zakat, syaratnya dia saimah, digembalakan. Wa syartu saum, syarat saum ayakuna minal malik. Ada ianya saum itu terjadi dari pemiliknya, al-mukallaf, pemilik yang mukallaf. Yang menggembalakannya pemiliknya. Ya kan? Pemiliknya. Walaupun dia ngupain orang lain. Enggak, walaupun dia nyuruh orang lain. Kalau ngupah pakai modal nih masalah nanti, enggak wajib. Dengan syarat ada ianya digembalakan tadi dari pemilik yang mukallaf, balik berakal, yang tahu ia dengan kepemilikannya baginya binatang. Dia sadar binatang ternak itu milik dia. Dia segala sengaja menggembalakannya kan untuk dikembangbiakkan. Nah itu ketat syaratnya Ustaz. Maka tidak ada zakat pada binatang-binatang apabila samat, apabila makan rumput dia dengan sendirinya. Maknanya dibebaskan di hutan kan cari makan sendiri nggak diurus. Ya, kan ada itu zaman dulu model lepasin sapi 40 ekor ke hutan kan.
Pas setahun baru dicek. Itu nggak wajib zakat. Zaman dulu gitu, Ustaz. Cari makan sendiri, nggak diurus, nggak dibikin api unggun. Nah ini. Nah, maka tidak ada zakat pada pada binatang-binatang ternak apabila samat makan ya, cari makan ya dengan sendirinya. Oh, asamaha ghairul malik atau memberi makan akannya oleh bukan pemiliknya. Bukan pemiliknya kan ini susah dipahami kan? Mengangon akannya oleh bukan pemiliknya tanpa izinnya tentunya. Atau memberi makan ianya pemilik. Pemilik memberi makan ia akannya binatang ternak tanpa ilmihi dengan tanpa mengetahuinya dengan mewarisinya si malik baginya binatang ternak. Dia punya lembu 40 ekor, kan? Sapi apa, kambing 40 ekor dikasih makan terus. Dia nggak tahu kalau itu milik dia. Artinya dia kambing-kambing ayah dia, Ustaz. Kambing-kambing ayah dia kasih makan segala macam. Taunya ayahnya udah meninggal. Warisnya cuma dia, kan jadi milik dia. Tapi dia nggak sadar itu milik dia, nggak wajib zakat, kan aneh, Ustaz. Itu. Kemudian wa mislul amilatil manduratu sama juga hewan yang bekerja itu hewan yang dinazarkan. Ail awi wal maj'ulatu udhiyatan, hewan yang dijadikan sebagai kurban kan. Udah ditunjuk jadi kurban 40 ekor kambing, enggak wajib zakat. Karena sudah jadi milik Allah kan. Begitu kita jadikan dia sebagai udhiyah keluar dari kepemilikan kita. Ah, itu Ustaz. Siapa mau baca lagi? Ini udah singkat-singkat Ustaz, ini nggak perlu dibaca sebenarnya. Apa namanya? Nggak perlu kita arahkan kan, langsung aja untuk ilmu aja. Bayanu nisab zakatin ni'am. Ini penjelasan nisab zakat binatang ternak. Nisab zakat onta. Nisab 5 ekor onta, satu kambing. 5 ekor onta, satu kambing. Fil khamsi minal ibili syatun. Nah, 5 ekor onta, satu syah. Apa syah? Jazaatun, satu jazaah. Satu jazaah maknanya satu kambing atau satu domba yang sudah gugur gigi depannya. 6 bulan misalkan udah gugur gigi boleh. Atau di sini apa itu syah? Za'non, satu domba, laha sanaton. Yang baginya za'non itu 1 tahun, usia 1 tahun. Udah memasuki kedua. Nah, 5 ekor onta kasih satu syah. Au saniyatu ma'zen. Atau saniyah ma'zen. Makna saniyah ma'zen, kambing yang usianya 2 tahun. Saniyah disebut saniyah. Saniyatu ma'zen laha sanatani. Yang baginya saniyah itu 2 tahun. Ini udah mulai rumit Ustaz, soalnya istilah nih. 10 ekor onta syatani, 2 ekor kambing. Atau 2 ekor domba. Kalau kambing 2 tahun masuk ke 3. Kalau domba bisa setahun masuk kedua. Atau boleh juga 6 bulan kalau memang dia sudah gugur giginya ya. 15 ekor onta salah syahin, 3 ekor kambing. 20 ekor onta arba'un syahin, 4 kambing. 25 ekor onta bintu makhadin. Satu onta perempuan. Ya. Bintu makhad. Satu onta perempuan dari si makhad. Makhad ini maknya. Dari maknya yang sudah hamil lagi. 25 ekor onta bintu makhad. Satu onta betina dari si makhad. Bintu makhad dari onta laha sanatun. Yang baginya bintu makhad itu setahun. Bentar Ustaz ya. Oh, ada ta'liqnya Ustaz. Ini bukan nggak terlalu penting Ustaz. Kita soalnya di Indonesia emang nggak punya onta kan. Tapi paling kurang kita baca lah. Ini syatun nih. 5 ekor onta, satu syah. Syahnya bagaimana? Kambing. Satu syah. Adapun syarat kambing tadi di sini kaunuha, keadaannya syah minal ghanamil balan, dari domba dalam negeri ya. Jadi bukan apa namanya? Ada domba luar negeri Ustaz. Yang kak kupingnya panjang lah segala macam aneh-aneh itu kan. Ini syaratnya keadaannya syah itu dari min ghanamil balad, domba negeri. Au misluha atau misilnya domba dalam negeri. Au a'lamin hakimatan atau yang lebih tinggi darinya syah nisbah harga. Kesimpulannya bebas kambing. Penting jangan kualitasnya rendah. Wa antakuna sohihatan bahwa adanya kambing itu sehat. Wa ingkanat ibiluhu sohihatan au maridatan au muaibatan.
Dan jika adalah ontanya itu sehat atau sakit atau sekalipun, begini Ustaz nih. Jadi syaratnya kambing yang kita zakati kambing sehat. Sekalipun ontanya onta sehat atau onta sakit atau onta yang cacat. 5 ekor onta cacat. Tetap zakatnya kambing sehat. Nah, fatas butuh maka sebut ianya syah dalam tanggungannya si Malik. Ya kan? Artinya dia harus mencari syah yang sehat. Jika tidak mendapati ia akan yang sehat, fayuzaki biki matiha, maka memberi zakatnya dengan harganya syah. Di dikonversi ke uang, Ustaz. Nah, itu Ustaz. Jazaatun za'nun laha sanatun. Wah, nah ini kan tadi kan umur setahun, 5 ekor onta, 1 ekor domba yang umurnya setahun. Au ajza'at qabla tamami sana. Atau rontok, rontok iya, rontok gigi iya, ianya ganam sebelum sempurna 6 bulan, boleh juga. Au tamat laha dzalik atau sempurna, sempurna ianya tahun baginya syah, sempurna ianya syah baginya setahun. Enggak jelas ini gimana ini Ustaz maknanya. Ajzaan. Ajzaan maknanya dia keguguran gigi sebelum sempurna setahun, boleh. Au tamat laha dzalik atau sempurna. Sempurna baginya syah oleh demikian setahun, sempurna setahun. Wa ilam tajza sekalipun belum rontok giginya, boleh juga. Coba Ustaz, ada muskil Ustaz? Nah, Masya Allah. Oke Ustaz, ini gantian Ustaz. Yang ketiga, 25 ekor onta bintu mahat. Satu jantan dari mahat. Nah, ini nggak usah kita maknain Ustaz. Kita sebut aja bintu mahat dari onta. Yang baginya bintu mahat itu setahun. Jadi bintu mahat. Apa sih makna bintu mahat? Mahat ini sakit melahirkan Ustaz. Ya kan? Fa'aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlah ya. Surat Maryam. Mahat ini sakit melahirkan. Maknanya onta betina dari induknya yang induknya sudah mau melahirkan lagi. Nah itu. Nah, kenapa disebut bintu makhat? Sumiyat bidzalik. Dinamakan akan dianya unta dengan demikian bintu makhat li'annahu karena hal dan sya'an ana li ummiha. Telah tiba bagi maknya antakuna makhidan oleh bahwa ada ianya mak itu makhis, ai hamilan. Hamil bi ghairiha, hamil dengan selainnya bintu makhat tadi. Ya, udah mau melahirkan lagi. Saya selesaikan dikit lagi Ustaz. Soalnya ribet nih kali. Kemudian 36 ekor bintu labun. Satu bintu labun yang baginya bintu labun 2 tahun. Bintu labun. Onta betina dari si labun. Labun maknya yang sudah memiliki susu. Nah, maknanya maknya udah melahirkan lagi dia ini. Sumiyat bidzalik. Dinamakan akan dianya onta dengan demikian binti labun karena hal dan sya'an ana telah tibalah bagi maknya anta doa bahwa melahirkan ia akan yang kedua. Tasiru zata labanin. Dan jadi ia itu memiliki susu kah? Disebutlah anaknya bintu labun. Kemudian 46 ekor hikatun, satu hikah. Laha salah susanawatin yang baginya hikah itu 3 tahun. Kasih satu onta betina yang umurnya 3 tahun. Cuma kenapa disebut onta ini disebut hikah? Nah ini 5. Sumia dinamakan akan dianya onta dengan demikian hikah li'annahu karena hal dan sya'an ana liha. Telah tibalah baginya onta anturka bahwa ditunggangi ya, sudah bisa ditunggangi. Wayuhmala ala dhahriha dan ditaruh beban di atas punggungnya onta. Au yatrukahal fahlu atau tibalah bahwa mendatangi akannya onta oleh penjantan ya. Ya, sudah bisa dikawini, makanya disebut hikah. Nah itu. Kemudian 61 ekor onta jazaah atau satu jazaah yang baginya jazaah itu 4 tahun. Onta betina 4 tahun yang sudah rontok giginya disebut jazaah. 76
76 ekor berarti 2 binti labun, 91 hikatani 2 hikah, 121 3 binti labun kan? 130 ekor 1 hikah dan 2 binti labun. Berulama yang lebih di atas demikian, fi kulli arba'in dalam setiap 40 itu 1 binti labun, dalam setiap 50 itu 1 hikah. Ya, Ustaz. Itu tadi Ya, maksudnya apa tuh, Tat? Yang mazada itu, Tat? ma yang lebih ya di atas demikian. Misalkan udah lebih di atas 130, ya kan? Ah, Kalau 130 berarti satu hikah 2 binti labun. Kenapa 2 binti labun? Ini kita lihat nih. 121 3 binti labun. 120 kan? ya. 120. 3 Wah. binti labun. Hmm. 130 enggak 2 binti labun lagi. Kita lihat tadi binti labun kapan mulai wajib? 36 ya. 36 1 binti labun. Bentar. 121 3 binti labun. 130. Jadi 121 sampai 129 masih tetap 3 binti labun. Nah itu aja. Makin banyak makin murah zakatnya. Sekarang dia memiliki onta 130. Satu hikah 2 binti labun. Sekarang 130 sampai berapa? Berulama yang lebih ya di atas demikian. Dalam setiap 40 satu binti labun. Ini Ustaz takdirnya dia memiliki 150 misal. Ya, 150 ekor onta. Berapa zakatnya? Kita lihat nih. Dalam setiap 40 ekor satu binti labun, dalam setiap 50 ekor satu hikah. Kalau 150 berarti karena genap 150 bagi 3 kan 50 nih. Berarti 3 hikah. Ustaz mau takdir apa lagi? 200 ekor. 200 ekor onta. Coba. Setiap 40 ekor satu binti labun. 200 bagi 40 5 kan? Berarti kalau 200 ekor boleh 5 binti labun. Nah, kalau hikah berarti 4 hikah. 50 kali 4 200 kan? 4 hikah. Nah, itu maksudnya. Gimana gimana Ustaz? Ustaz takdir gimana? Ustaz takdir soal lah. Harus ada soalnya. Ustaz. Nggak apa-apa. Bebas ditakdirkan ya. 500 ekor. Dia punya onta 500 ekor. Bagi aja 50. Setiap 50 satu ekor hikah. 500 bagi 50. Ah, 500 bagi 50. 10 kan? Nah, 500 bagi 50 Pak, kan 10. Berarti 10 hikah. kalau pembaginya nggak genap bisa nggak, Tat? Nggak bisa ya? Bisa ditakdirkan. Bisa ditakdirkan juga ya? Hmm. Berarti ada kelebihan nanti. Misalkan 505. Nah, kan? 505. Dalam 500 kan 5 hikah, 10 hikah nih. Setiap Hmm. 50 satu hikah. Dia punya onta 500. Oh, 505 ekor. limanya satu Ah, kambing gitu. satu ekor nanti. 5 ekor tambah satu Oh. kambing. Ya kan? Atau bisa juga dikonversi ke uang nanti. Boleh Hmm. nanti. Pokoknya nggak ada gugurnya dia. Ada hitung persennya. Iya, iya. Nah, ini di depan nih pembahasannya. Sedikit lagi Ustaz. Kita ngaji. Ini banyak contoh soal di sini Ustaz. Apa mau baca Ustaz baca? Coba. Ustaz Sulaiman ada nggak? Mau baca Ustaz Sulaiman? Ustaz Sulaiman lah tuh, coba. Ayo, Tat Sulaiman. Ini kita bahas apa namanya kekayaan orang Arab nih. Nah, siapa mau baca silakan. Gantian biar nggak ngantuk. Oh, Ustaz ini Muhammad. masalah, Tat. Ini masalah, Tat, ya? Ya, Permasalahan. ini takdir nih. Oke, kalau nggak saya baca lagi. Ya. Mas'alatul jubran. Ini masalah tambal menambal nih. Tambal menambal. Iya, dianya masalah jubran. Allah yajida ma yajibu alaih. Bahwa tidak mendapati oleh pemilik akan sesuatu yang wajib sesuatu kepadanya pemilik dari onta. Kabinti labun. Seperti binti labun. Kah? Nah, maknanya begini. Tadi, jadi ini kita harus hafal ini Ustaz. Wajib binti labun berapa misalkan? Katakanlah 36 ekor wajib binti labun. Sekarang dia nggak ada di kawanan onta. Dia nggak ada onta binti labun nih yang umurnya 2 tahun. Dia cuma punya hikah. Hikah kan lebih mahal harganya. Ini dia bayar mana? Zakatnya cara bayarnya bagaimana? Ini takdirnya. Karusan nama lain.
Dianya masalah jubran tidak mendapati oleh pemilik akan sesuatu yang Itu. wajib ya sesuatu di atas pemilik dari onta seperti binti labun dia nggak dapat binti labun punya onta 36 wajib dia zakati binti labun tapi nggak punya fayatakhayaru maka boleh memilih ya baina i'ta'il akbar antara memberi yang lebih besar dia memberikan hikah wa akhdhi syataini dan mengambil dua kambing atau 20 dirham min wakilil fuqara dari wakil orang fakir yang jatahnya dia ngeluarin binti labun tapi nggak punya, dia boleh kasih yang lebih gede. Kan dia kayak terasa rugi gitu kan. Yang menerima zakat sebagai wakil fakir miskin penerima harus memberikan 2 ekor kambing ke dia. Nah, atau 20 dirham. Nah, itu memang katanya. Gimana? Memang. Itu. Boleh ngambil kan? Ngambil tambalan. Audaf'il asghari atau memberikan yang lebih kecil darinya binti labun. Kalau diberikan yang lebih kecil berarti kan kurang. Berarti dia yang menambah. Wajib berin naksi dan menambal kekurangan. Bidiadati syata ini menambah 2 ekor kambing. Atau menambah 20 dirham. Nah, kan? Jadi bebas. Kalau memberikan yang kurang dari seharusnya berarti dia tambah duit kan? Atau tambah kambing. Artinya bebas. Boleh naik, boleh turun. Fal maliku yatakhayyaru fi su'udi wan nuzul. Maka pemilik harta itu boleh memilihnya dalam turun, dalam naik ke yang lebih besar atau turun. Ya, wadafe dan orang yang memberikan sama saja apakah ada ianya orang yang memberikan itu si malik pemilik harta atau wakil fukara. Itu memilih ya antara 2 kambing atau 20 dirham. Jadi kalau lebih dibayar yang apa namanya? Gimana saya jelaskan? Mestinya zakatnya binti labun tapi diberikan hikah berarti dia boleh meminta dari wakil fukara tadi minta 2 ekor kambing atau senilai 20. Kalau kekurangan berarti dia yang menambah kah? Menambah. Oh, kalau kelebihan berarti minta sama wakil Fukara itu ya, Tat? Ya. Ya. Karena kan nggak mungkin 1 ekor itu dikasih untuk 1 orang kan? Pasti para fukara itu bersyarikat di situ. Apa Itu mereka maksudnya jual? maksudnya Tat, wadah fi'u sawaun akana maliku am wakil Fukara itu gimana, Tat? Kok sama semua? Yang memberikan tambalan tadi. Enggak, maksudnya memberikan tambahan tadi maksudnya keadaan wakil Fukara itu memberi atau gimana? Atau karena ada kelebihan yang besar tadi gitu ya? Ya, yang memberikan. Yang memberikan sama saja ada ya yang memberikan itu pemilik. Kalau yang memberikan pemilik berarti kan dia memberikan yang lebih kurang dari semestinya kan? Berarti dia Ya. harus menambal. Atau wakil Ya. fukara. Kalau yang memberikan wakil fukara berarti pemilik memberikan lebih besar. Oh, Nah, gitu. itu maksudnya. Oke. Sekarang lanjut lagi. Cuma dirham ini ukurannya berapa? 20 dirham. Nih, taklik dulu. Takdirud dirham fi ayyamina. Ukuran dirham pada zaman kita sekarang 1,34 gram. Fiddatan takriban. 1,1 dirham itu 1,34 gram perak. Lebih kurang ya. Nah, jadi kalau 20 dirham berarti 1,36 kali 20. Fatakunu darahimul ishrun. Maka jadilah dirham yang 20 itu tusawi menyamai ya 6,8 gram lebih kurang. Ya, Itu 0,34 atau 1 kan? oh, 0 ini. 0,34 ya. 0,34 kali 20 ya baru hasil 6,6. Kalau 1 ya benar. Kalau 1,34 kali 20 jadi 20, sekian kan? Benar-benar. Ya. 0,34. Nah, kemudian 2 tadi ya. Kita baca ta'liq lagi 2. Wa yajuzu ayas'uda wa yanzila dan bolehlah bahwa naik ianya si pemilik atau turun ia 2 derajat. Faksara maka lebih. Ila arba'in hingga 4 min ta'adudil jabran dari bilangan tambalan. Indah indah faqdi qurba ketika tidak memiliki yang lebih dekat. Ta'allam yajid binta makhadil wajibati seperti tidak memiliki ia akan binta makhad al wajibata yang wajib ianya binti makhad. Wajadah hiqqatan dan mendapati ia akan hiqqah fayukhriyuha maka mengeluarkan ia akannya hiqqah ma'a akhdi jabranain bersama mengambil 2 tambalan. Nah, itu 2 tambalan tadi. Kelihatannya 20 dirham atau 2 ekor kambing.
Masya Allah, rumit juga Ustaz nih kita. Nah, kita lanjutkan dulu dikit lagi. Contoh lagi, contoh masalah. Alaihi hikatun, wajib di atasnya pemilik satu hikah. Kenapa wajib satu hikah? Libulughin nisabnya khamsina ibilan. Karena sampai nisab 50 onta. Dia memiliki onta 50, berarti yang wajib dizakati satu hikah. Falam yajidaha, maka tidak mendapati ia akannya hikah, nggak punya. Fayatakhayaru, maka boleh memilih ya baina amra ini antara dua perkara. Boleh milih. Yang pertama daf'ul akbar, memberikan yang lebih besar. Maknanya as-su'udu ilal a'la. Maknanya dia naik ke derajat paling tinggi ya. Wa yukhriju jaza'atan, maka mengeluarkan ia akan satu jaza'ah yang jatahnya mestinya hikah. Dia mengeluarkan jaza'ah tadi. Onta yang udah 4 tahun umurnya. Wa yakhudhu min wakilil fuqara, mengambil ia dari wakil orang fakir akan 2 kambing atau 20 dirham sama Au daf'ul asghar, atau memberikan yang lebih kecil, ain nuzulu. Maknanya dia turun ke bawah. Ayo kerju bintalabunin, maka mengeluarkan ia akan satu bintalabun dan menambal ia akan kekurangan. Maka memberikan ia kepada wakil fuqara 2 kambing atau 20 dirham. Sama mas ya. Kasusnya sama. Ini sibuk kita ngurusin zakat onta. Kalau sapi mungkin ada di Indonesia, Sah. Ya. Aturan zakat fitrah kan nih zakat nih. Zakat itu di depan dia Ustaz. Ini masih lama nih. Malam besok udah lebaran nih. Kapan nih lebaran? Hari Jumat apa hari Sabtu? Di Lombok kapan lebaran Ustaz Saiful? Ustaz Wasil di Kalimantan kapan kapan lebaran? Nunggu pengumuman. Di Aceh Ustaz Sulaiman kapan lebaran? Masih nunggu pengumuman kayaknya Ustaz. Malam besok baru baru nentukan. Ru'yah semua orang di sini nggak ada yang hisap ya. Ustaz Inci di Batam gimana? Ru'yah juga kan? Jadi lagi di Malaysia nih, Tat. Oh di Malaysia, Masya Allah. Iya. Di Sarawak. Ya. Ustaz Muhammad Anwar. Dari mana Ustaz Muhammad Anwar? Malaysia juga. Oke, baca dikit lagi. Kemudian ini nggak usah dibaca sebenarnya udah angka. Yang kedua nisabu zakatil bakar. Ini nisab zakat sapi ya. 30 ekor sapi, satu tabe. Satu tabe. Tabe ini sapi jantan. Sapi jantan yang masih mengikuti maknya. Atau tabi'atun. Atau satu sapi betina. Disebut tabi'ah karena dia masih mengikuti maknya. Laha sanatun yang baginya sapi itu 1 tahun ya. 30 sapi zakatnya cuma 1 ekor sapi yang usianya setahun. Summiyata, dinamakan keduanya tabi' dan tabi'ah. Dengan demikian, dinamakan akan dianya sapi dengan demikian tabi' tabi'ah. Li'annahuma karena keduanya itu tatba'ani ummahuma. Mengikuti oleh keduanya akan mak keduanya fil mar'a di padang rumput. Ya. Padang rumput. 40 ekor sapi musinnatun, satu musinnah. Baginya musinnah itu 2 tahun. Musinnah maknanya sempurna giginya ya. Nih. Sumiyat bidzalik. Dinamakan akan sapi dengan demikian musinnah litakamuli asnaniha. Karena sempurna giginya 2 tahun. Nah itu 60. Nah 2 tabe. Mazada ala zalik. Berulama yang lebih ya di atas demikian. Itu di setiap 30 satu tabe. Wa fi kulli arba'in. Di setiap 40 itu satu musinnah. Wah kata dan demikian. Kullama zada asyran taghayyara al-wajibu fi. Setiap kali bertambah ianya sapi nisbah 10, nisbah berubahlah oleh yang wajib padanya sapi. Tinggal diukur aja. Sekarang kita mau takdirkan berapa? 100. 100 ekor sapi. Ya kan? 100 ekor berarti masih 2 tabe, Ustaz. 60 ya. 60 enggak. 62 tabe. Gimana cara? Misalkan kita punya kalau 90 gampang lah kan. Ada 90 berarti 3 tabe. 62 tapi Tat. 62 tabe. Sekarang 100. Kita takdirkan 100. Ya maksudnya 2 tabe tambah satu musinnah kan bisa juga. Iya, benar ya. 60, Ya, 2 tabe, 40, satu musinnah benar. Nah, itulah tinggal ditakdirkan kan. iya gitu aja. Kalau ganjil-ganjil Ustaz kayaknya dimaafkan Ustaz.
102 ekor. 102 ekor. Berarti tetap masih 2 tafek, 1 musinah. Iya, Itu 2 ekor dimaafkan. iya, iya. Kalau emas nggak dimaafkan, tetap dikali 2,5 kan. Oke. Dikit lagi Ustaz. Ini yang ketiga nisab zakat kambing. 40 sampai 120 ekor, syatun satu syah. Nah, ini nggak usah kita harapkan Ustaz. Kita harapkan sendiri. 40 sampai 120 syatun satu kambing, kama taqaddam fil ibil. Sebagaimana nama yang dahulu ya pada unta. 40 sampai 120. Berarti 100 ekor kambing masih tetap satu kambing, satu domba. Ya, 121 sampai 200 syatani 2. 201 sampai 399 3. Jadi ini 100 200 ya. ya, 300 3. 390 juga tetap 3. Masya Allah banyak bonusnya Ustaz nih. Ya kan? Makin banyak ya, kambingnya makin murah zakatnya. Benar kan? Ya. ya, 400 pas baru 4 ekor. 490 masih 4 ekor juga. Mazada berulama yang lebih ya data demikian itu di setiap 100 satu kambing. Nah, hitung genap-genap aja 606. 550 tetap 5. Nah, itu makin murah Ustaz. Makanya makin kaya orang makin murah nih pajaknya. Kalau disebut pajak, tapi ini bukan pajak. ya. Hmm. Ah, ini gantian Ustaz. Ustaz lah baca Ustaz Ilham. Ini udah nih nggak ada tali. Masailu fi zakatin na'am. Al-awalu fi jami'i zakawatin na'ami yajibu ikhrajul usta illa fi khamsi masailah. Masalah-masalah pada zakat ternak. Satu, apa nih? Pada semua zakat ternak Hmm. wajib wajib oleh mengeluarkan perempuan ya, betina Yang ya, betina, yang betina. kecuali pada 5 masalah. Ya. Satu, fi khamsin minal ibili, pada 5 daripada unta, ya juzu ikhraju zakarin minasyah, maka boleh mengeluarkan jantan daripada kambing-kambing ya, kambing ya. Ya. Nah, ini tadi usahakan ternyata semua yang ditentukan di atas satu syah, satu jazaah, satu binti makhad segala macam kan semuanya unta betina. Di semua zakat binatang ternak wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang betina kecuali pada 5 kasus. 5 ekor unta wajib satu kambing. Nah, itu boleh jantan boleh betina. Oke, terus Kedua, fi khamsin wa ishrina minal ibili ya juzu ikhraju banil labuni au hikin hmm, in ukidat bintu makhadin. hmm, Kedua, pada 25 unta boleh mengeluarkan anak labun atau hmm. hikon jika tidak didapati pintu mahat. Ya, aturan dasarnya tetap betina kan. Tapi di 25 ekor ini boleh kita ganti dengan jantan dari labun. Ya, anak sapi jantan dari maknya yang labun yang sudah memiliki susu Kak. Atau hikin bukan hikkah. Tapi jika ditiadakan akan bintu makhad. Kalau ada bintu makhad diutamakan yang betina. Karena tujuannya gini Ustaz. Supaya orang fakir itu tidak fakir terus-menerus kan. Ontanya beranak pinak kan jadi orang kaya nih ganti memberikan zakat. Bertambah itu ya. Iya. Terus Tiga, fi jubrani fi syataini ya juzu ayakuna antakuna zakaraini. hmm, Pada uh, saling menambal ya. pada tambalan dari di atas. Pada tambalan di atas itu pada dua kambing bolehlah, oleh bahwa dua kambing itu jantan. Iya, tapi ini aneh takuna bukan takuna nih. Ya juan takuna. Kabarnya zakara ini. Sementara muktadanya mufrad Ustaz kan mestinya ya juzu Ya, antakunani ya. iya seharusnya. Zakara ini tapi nggak apa-apa. Bolehlah bahwa ada ianya syah itu jantan keduanya. Iya. Empat, fi salasina minal bakar
يجوز إخراج التابعين أو tabi'atin ya. Keempat, pada 30 sapi bolehlah oleh bahwa mengeluarkan satu tabi, jantan ya, atau betina, tabi betina. Kelima, iza kanatil an'amul lati indahu kulwa dukuron. Apabila adalah binatang ternak yang dipunyai, yang ada di sisinya, maka seluruhnya binatang ternak itu adalah laki-laki. Ya. Kalau dia binatang ternaknya jantan semua ya zakatnya jantan. Maknanya dia nggak dipaksakan untuk mencari yang betina ya. Nah, Ya. ini baru selesai saya. Ah, ini saya baca dikit. Yang kedua, la yajuzu ikhrajul ma'ib, tidak bolehlah oleh mengeluarkan yang beraib. Nggak boleh zakat itu hewan yang beraib. Cuma aib di sini bukan aib uziyah. Kalau aib uziyah kan dikit aja sobek kupingnya udah nggak boleh kan? Nah, jadi aib ini bukan aib uziyah di sini. Wal muradu bil aib, yang dimaksud dengan aib di sini aibul mabe. Aib barang dagangan. Bahwa alladzi dianya aib mabe itu alladzi yang mengurangi akan harga. Wa yufawitu alal mushtari gharadan, dan menghilangkan kepada pembeli akan satu tujuan yang sehat, tujuan yang benar. Kalau ghalib bermula yang sering padanya hewan, itu tidak ada wujudnya aib. Ya, la aibul udhiyah, bukan aib udhiyah yang dimaksud. Karena aib udhiyah itu cacat kuping dikit nggak boleh, segala macam kan. Hilang ekor dikit nggak boleh. Nah, ini di sini boleh. Yang penting jangan, ya lah masih disebut kambing lah usahanya. Kambing Nanti sehat kalau kurus boleh tak ya? Kurus nggak boleh. itu nggak boleh kurus ya? Ya Karena maksudnya itu nggak terlalu menghilangkan maksud pembeli. Karena pembeli ketika membeli antara kurus dan gemuk itu kan harganya beda, Mas, kan? Oh. Jadi nggak boleh. Ya disesuaikan lah. Kalau memang hewannya gemuk semua ya zakatnya yang gemuk. Kalau hewannya kurus semua ya zakatnya yang kurus. Nah, itu nanti. Nah, tidak bolehlah oleh mengeluarkan yang aib kecuali apabila adalah seluruh binatang ternaknya itu beraib juga. Itu boleh kan? Wa Oh. mislu zalika al-maridah, sama juga seperti aib itu yang sakit. Jadi kalau ternaknya semuanya sakit ya boleh dikeluarkan yang sakit, tapi jangan dipilih-pilih. Nah, fayukhraju hina idzin mutawassitatul atau mutawassitah. Fayukhriju, maka mengeluarkan oleh pemiliknya ketika itu binatangnya beraib semua atau sakit, mengeluarkan dia akan pertengahan aib dan sakit. Jadi pilih jangan yang sakit banget lah. Nah, pokoknya masih boleh yang sakit karena binatang ternaknya sakit ya. Artinya sebagaimana harta yang dimiliki lah itu yang dizakati. Ah, belum habis Ustaz. Tiga, la yajuzu ikhrajus saghir, tidak boleh mengeluarkan yang kecil, hewan yang kecil kecuali apabila lah seluruh binatang ternaknya itu kecil. Jangan dipilih yang kecil untuk zakat. Itu tadi Ustaz. Ya. Tapi kalau semua hartanya kecil nggak apa-apa. Ah, ini yang keempat. Yustaratu disyaratkan sesudah sampai nisab, disyaratkan sesudah sampai nisab mudiyu haulin kamilin. Lewat setahun sempurna yang beriring-iring dalam kepemilikannya seorang. Maknanya mulai hitung tahun berarti dari sampai nisab, Ustaz. Sebelum sampai nisab nggak ada hitungan tahunnya. Disyaratkan sesudah sampai nisab akan lalu setahun sempurna yang beriring-iring dalam kepemilikannya. Itu tadi. Dari bulan 1 kita pelihara kambing 10 ekor kan. Sampai setahun baru 39 ekor. Kemudian masuk bulan kedua, dari tahun kedua baru 40 ekor. Ah, dari situ hitung tahunnya. Itu baru mulai hitung whole sampai setahun ke depan. Jangan kurang dari nisab, nah itu baru dianggap setahun kamil. Melewati setahun yang sempurna yang beriring-iring dalam kepemilikannya pemilik. Illa fin nataj, kecuali pada hasilnya atau anak-anaknya. Kambing itu kan terus berkembang biak. Nah, jadi anak-anaknya tahunnya, haulnya mengikuti induknya. Mengikuti induknya. Maknanya tadi dia punya kambing 40 ekor kan, udah sampai nisab. Kemudian dalam perjalanan setahun, kambingnya beranak. 6 bulan kemudian beranak 20 ekor. Jadi 60 ekor. Nah, tetap berarti
anaknya ngikut tahun maknya kan, nggak dipisah hitung tahunnya. Nah, Berarti anaknya ikut haulnya ketika sempurna 40 itu tadi, atau dimulai di contoh situ. gampangnya begini, contoh gampangnya begini. Dia punya 40 ekor. Dari awal tahun di pertengahan tahun beranak 2 ekor. Jadi 42 ekor. Itu aja. 42 ekor anaknya 2 ekor kan. Nah, Kemudian pas akhir tahun 2 ekor maknya mati. Berarti kan maknya 38 ekor tadi. ya. Nah, itu tetap digabung dengan anaknya jadi 40 ekor. Tetap Oh, wajib tetap zakat. Nah, tetap itu. digabung anaknya. Yang penting jumlahnya 40 gitu ya. 40. Nah, jadi anaknya tetap dihitung ikut maknya kan. Ya, ya. Ya, bahwa tabi'un li ummahat, maka dianya nataj itu mengikuti bagi maknya dalam tahun. Tapi syarat in nataja ba'da bulighin nisa. Jika datang ianya nataj, ya, datang ianya nataj, maknanya hasil ianya nataj sesudah sampai nisa. Ini rada rumit Ustaz saya menjelaskan. Ini gampangnya ditakdir ini Ustaz. Kita paham insya Allah ya. Tidak, saya baca dulu. Ya, surat tuh bermula gambarannya, gambarannya masalah. Malaka mi'atan wa asyirina syatan. Telah memiliki ya 120 ekor kambing. Dia memiliki 120 ekor kambing ya. Jadi wajib nisab nih, udah nyampe nisab. Wana tajat dan melahirkan oleh satu darinya 120 sebelum sempurna tahun akan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Wal ummahatu bagiatun induknya masih tetap. Induknya 120. Anak Induknya satu. 120, anaknya satu. Nah, kan? Jadi 121 berarti fayajibu syatani, maka wajib Iya. dua kambing. Ya. Mestinya kalau 120 saja kan satu Ustaz, di atas. Iya. 120 Iya. satu. Nah, Iya. Iya. nih 120, 40 sampai 120 satu ekor. Iya. Ini di akhir tahun ada satu punya anak, jadi 121 langsung wajib 2 ekor. Jadi anaknya Oh, tetap ngikut maknya gitu. iya, iya, iya. Gitu lah. Ini baru kelihatan kalau ada surah masalah. Itu. Maka wajiblah oleh 2 ekor. Wana tajat mana tadi? Fala isyaratu mudiyu, maka tidak disyaratkan akan lewat setahun baru. Maka tidak disyaratkan akan berlalunya tahun baru bagi anaknya tadi, ya. Langsung digabung dengan induknya. Bal yatba'u ummahu fil hauli. Bahkan mengikuti ianya nataj, ianya anaknya akan maknya dalam tahun. Masya Allah. Nah, ini kita titik di sini. Ini ta'liq besok kita baca insya Allah. Kalau enggak lebaran besok. Iya. Panjangan sejam setengah. Wallahu a'lam bishawab.